Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Iri hatikah engkau? Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini mengajak kita masuk ke dalam cara Allah yang seringkali berbeda dari cara manusia. Di sini diceritakan tentang pekerja di kebun anggur. Ada yang bekerja sejak pagi, ada yang datang siang, bahkan ada yang hanya sebentar saja bekerja. Namun semuanya itu mendapat upah yang sama. Kita mungkin merasa janggal, bahkan bertanya-tanya, mengapa yang bekerja sebentar mendapat bagian yang sama dengan yang bekerja dari awal? Tetapi Tuhan Yesus menegaskan, "Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendakku?" Di sini kita diajak untuk menyadari bahwa Allah bukanlah pemilik yang kikir, melainkan Bapa yang murah hati. Ukuran Allah bukan soal untung rugi atau hitungan jam, melainkan kasih karunia
yang melampaui perhitungan kita. Seringkali kita iri pada kebaikan orang lain, merasa lebih berhak karena usaha kita lebih banyak. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita belajar, semua adalah anugerah, semua berasal dari kemurahan hati-Nya. Mazmur 21 membantu kita untuk mengerti lebih dalam. Di sana digambarkan bagaimana raja menerima kemenangan, menerima mahkota, umur panjang, dan kemuliaan, bukan karena ambisi atau usahanya sendiri, tetapi karena berkat Tuhan. Inilah cara Allah bekerja, memberikan kepada kita lebih dari yang bisa kita hitung atau perhitungkan. Maka saudari-saudara, sabda hari ini mau mengingatkan kita, jangan terjebak pada logika manusia yang sempit, tetapi masuklah ke dalam logika Allah, yaitu logika kasih. Tuhan berbuat baik bukan karena kita layak, tetapi karena Ia baik. Dan itu kabar gembira bagi kita semua. Setiap orang dikasihi, setiap orang diberi kesempatan, entah datang lebih awal atau terlambat, entah bekerja lebih lama atau sebentar. Akhirnya marilah kita belajar menerima kebaikan Tuhan dengan hati yang lapang, tanpa iri, tanpa hitungan. Sebab dengan cara itulah kita pun bisa ikut memancarkan kemurahan hati Allah dalam hidup kita sehari-hari. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, seringkali kami terjebak dalam hitung-hitungan kami sendiri, merasa lebih layak, merasa lebih berhak. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa semua yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Ajarlah kami untuk bersyukur tanpa membandingkan, untuk menerima kasih-Mu dengan hati yang lapang, dan untuk ikut berbagi kemurahan hati itu kepada sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.